Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film horor misteri untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Night Shifter. Film ini rilis tahun 2018 dan memiliki unsur cerita yang sangat seru untuk kita nikmati. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, sebuah mobil ambulan membawa seseorang korban pembunuhan. Dua petugas bernama Capella dan Gueva. Mereka membawa korban ini ke kamar jenazah. Pria ini bernama Stenio, seorang penjaga sekaligus pengurus kamar jenazah shift malam. Diketahui bahwa Stenio memiliki kelebihan yaitu dapat berbicara dengan mayat. Mayat yang baru saja datang bernama Valdesir memberitahu Stenio bahwa Valdesir meninggal akibat perkelahian gara-gara sepak bola. Valdesir menitipkan pesan ke Stenio untuk keluarganya agar keluarganya menjemput dan mengurus jenazahnya. Lalu Stenio menelpon istri Valdesir dan memberitahunya bahwa Valdesir saat ini berada di kamar jenazah. Stenio meminta keluarga Valdesir untuk mengambil jenazahnya dan melakukan pemakaman yang layak untuk Valdesir. Scene berpindah di sebuah toko roti. Seorang pria bernama Jaim melarang Stenio untuk berhutang lagi di tokonya. Lalu seorang perempuan bernama Lara datang. Lara adalah anak Jaim. Stenio pulang ke rumah dan bertemu anak perempuannya yang bernama Ceca. Perempuan ini adalah Odette yang merupakan istri Stenio. Odette selalu marah ke Stenio karena Stenio tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Gaji Stenio sebagai penunggu kamar jenazah tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Lalu scene berpindah di kamar jenazah. Stenio sedang menjahit jenazah seorang pria yang bernama Sujo. Sujo memberitahu bahwa anggotanya sendiri yang melakukan hal ini kepada Sujo. Sujo menjelaskan bahwa Sujo adalah saudara Jonas. Kebetulan Stenio mengenal Jonas. Sujo menceritakan kronologi kematian Sujo ke Stenio. Seseorang bernama Dentino yang membunuhnya. Sujo meminta bantuan ke Stenio untuk menyampaikan kabar ini ke saudaranya. Sujo yakin saudaranya akan membalaskan dendam Sujo. Stenio bertanya bagaimana Jonas bisa yakin dengan apa yang akan diucapkan oleh Stenio. Mereka tidak akan percaya bahwa Stenio bisa berbicara dengan mayat. Sujo memberitahukan sebuah rahasia dan hanya Jonas yang tahu akan hal ini. Dulu Sujo dan Jonas telah membunuh ayahnya sendiri karena sering memukuli ibunya. Sujo dan Jonas menikam ayahnya sebanyak 3 kali dan membuangnya dari jembatan Registro. Jika mengetahui hal ini, maka Jonas akan percaya ke Stenio. Stenio pulang ke rumah dan mendapati Odette membeli sebuah sofa baru. Stenio bertanya ke Odette dari mana Odette mendapatkan uang untuk membelinya. Namun Odette tidak peduli dengan perkataan Stenio dan malah memaki Stenio. Haja docinho pra enrolar pra pagar essa porra desse sofá. Pode levar o sofá, moço, por favor. Peraí. Eu vou acabar pagando essa porra. Você pagando o quê, Stênio? De você que não melhora de vida, não me trata direito. Odette menegaskan ke Stenio untuk tidak ikut campur dalam keputusannya karena Stenio tidak pernah memberikan uang kepada Odette. Lara mendatangi rumah sakit dan bertemu ibunya yang sedang terbaring menggunakan alat bantu pernafasan. Di kamar jenazah terlihat Capello dan Guava membawa mayat baru. Mereka menjahili Stenio yang sedang tertidur. Mayat yang baru datang berbicara dan mengatakan bahwa dirinya mengenal Stenio. Lalu Stenio membuka penutup mayat dan ternyata itu adalah Gustavo, teman Stenio. Gustavo mengejek Stenio karena Stenio adalah laki-laki bodoh. Di saat Stenio bekerja mencari uang, istrinya selingkuh dengan pria lain dan menikmati uang darinya. Dan selingkuhan istrinya adalah Jaim, pemilik toko roti yang biasa Stenio datangi.
Namun Stenio tidak mempercayai ucapan Gustavo dan pergi meninggalkan kamar jenazah. Lalu Shin berpindah di warung roti milik Jaim. Stenio terlihat membayar hutangnya, namun Jaim menaikkan bunga hutangnya sehingga Stenio harus meninggalkan ponselnya untuk membayar hutang tersebut. Pada suatu malam Stenio memata-matai istrinya. Terlihat Odette meninggalkan rumah. Dan ternyata apa yang diucapkan Gustavo benar. Odette selingkuh dengan Jaim. Mereka pergi dari tempat itu menggunakan mobil. Dan hal ini membuat Stenio sangat marah. Lalu Shin maju beberapa waktu. Stenio menonton sebuah berita dan tidak memperdulikan Odette. Stenio melihat berita kematian Sujo dan mendapati informasi tentang Sujo yang ternyata adalah seorang pemimpin geng besar di wilayah ini bersama saudaranya yaitu Jonas. Lalu Stenio mengingat pesan Sujo tempo lalu. Lalu Stenio mendatangi sebuah tempat dan ingin bertemu dengan Jonas. Não conheço nenhum Jonas. Eu sei quem caguetou o Sujo. Stenio mengatakan bahwa Stenio tahu siapa yang membunuh Sujo. Di sisi lain, terlihat Odette membawa anaknya datang ke toko Jaim, belanja sekaligus bertemu. Lara mendapati Odette berbicara sangat mesra ke Jaim. Pria ini adalah Jonas, saudara Sujo pemimpin geng ini, dan asistennya bernama Dentino. Stenio mengetahui bahwa Dentino lah yang membunuh Sujo. Namun Stenio tidak mengatakan yang sejujurnya ke Jonas. Stenio mengatakan bahwa yang membunuh Sujo adalah seorang pria bernama Jaim. Terlihat Dentino lega mendengar hal ini. Stenio juga memberitahu bahwa Jaim memiliki toko roti di sebuah tempat. Jonas menegaskan ke Stenio, jika Stenio berbohong tentang hal ini, maka Stenio lah yang akan mati. Stenio memberitahu bahwa Sujo dan Jonas yang membunuh ayahnya. Dan hal ini membuat Jonas yakin bahwa Stenio adalah teman kepercayaan Sujo. Jonas akan membalas kematian Sujo. Di sebuah tempat terlihat Jaim sedang bercocok tanam dengan Odette. Di kamar mayat, Stenio bertemu mayat Carlao yang akan dikuburkan. Carlao memberitahu Stenio bahwa Stenio saat ini sedang kacau. Dan Stenio sudah ditandai karena membocorkan rahasia orang yang sudah meninggal. Dan Stenio akan menerima akibatnya. Di suatu tempat Dentino memata-matai Jaim dan memberitahu Jonas bahwa Jaim sedang bersama seorang perempuan. Di mobil Jaim memberitahu Odette bahwa sepertinya Stenio tahu tentang hubungan mereka. Jaim memutuskan hubungannya dengan Odette. Namun Odette tidak mau hal itu terjadi. Odette lebih memilih Stenio mati dan menceraikannya. Lalu sebuah mobil mendekati Jaim. Jonas dan anak buahnya mendatangi Jaim. Jonas datang untuk membalas kematian saudaranya yaitu Sujo. Namun Jaim tidak mengetahui apa maksud Jonas. Jaim juga tidak mengenal Sujo. Jonas tidak peduli apa yang dikatakan Jaim. Lalu Jonas menggorok leher Jaim. Odette berteriak dan akan memanggil polisi. Namun tiba-tiba Dentino menembak Odette tepat di kepalanya. Dan akhirnya mereka berdua tewas di tengah jalan. Di sisi lain, saat Stenio membersihkan ruangan kamar mayat, tiba-tiba beberapa mayat di ruang pendingin keluar tanpa sebab. Stenio memasukkan kembali mayat-mayat tersebut. Namun mayat tersebut kembali lagi keluar. Dan Stenio merasa ketakutan dengan hal ini. Saat Stenio kembali ke rumah, Stenio mendapati mayat Jaim bersama istrinya. Odette meminta Stenio agar mencegah anak laki-lakinya yaitu Edson mengetahui hal ini. Odette tidak mau anaknya tahu kalau Odette berselingkuh. Lalu Stenio membawa Edson kembali masuk ke rumah. Di kamar jenazah, Oz bertanya ke Stenio, kenapa Stenio bisa mendengar suara Odette. Stenio menjelaskan bahwa setiap waktu ada mayat ke sini. Stenio selalu bisa mendengar suaranya. Dan Stenio menegaskan bahwa Stenio bisa berbicara dengan orang meninggal.
Odette bertanya apakah anak-anak tahu tentang Odette. Stenio menganggukkan kepalanya. Odette memberitahu Stenio tentang hubungannya dengan Jaim. Namun, Stenio sudah lebih dulu tahu sebelum Odette meninggal. Dan saat ini semua orang tahu hubungan Odette dengan Jaim. Stenio juga menjelaskan bahwa Stenio lah yang mengirim seseorang untuk membunuh Jaim. Namun, Stenio tidak tahu bahwa Odette ada bersama Jaim malam itu. Dan hal itu membuat Odette juga menjadi korban. Odette marah mengetahui hal ini. Karenanya Odette meninggal. Odette tidak akan pernah memaafkan apa yang Stenio lakukan kepadanya. Di rumah, Stenio menghancurkan sofa milik Odette yang Odette beli menggunakan uang selingkuhannya. Lalu Shin berpindah di sebuah tempat. Stenio dan kawan-kawan mendatangi polisi yang menemukan jenazah di sebuah tempat. Polisi bilang bahwa kondisi mayat sangat mengerikan. Dan ternyata itu adalah mayat Jonas dan Dentino. Mereka meninggal secara mengenaskan. Di sisi lain, anak Stenio mendengar suara mesin hisap debu di rumah menyala dengan sendirinya. Pai? Stenio mendapati bahwa tubuh Jonas dan Dentino hancur. Beberapa organ dalamnya juga ada yang menghilang. Jonas memberitahu Stenio bahwa wanita yang bersama Jaim membunuh mereka. Dan seharusnya Stenio lah yang pertama mati. Lalu mereka menemukan sesuatu di mulut Jonas. Sebuah potongan kulit dengan tulisan nama kedua anak Stenio, yaitu Edson dan Cica. Stenio menyadari bahwa anak-anaknya dalam bahaya. Saat pulang ke rumah, Stenio tidak menemukan anaknya. Lalu Lara datang dan memberitahu bahwa semalam Edson dan Cica bersama dirinya. Karena Edson ketakutan di rumah ini. Di kamar jenazah, mayat tidak henti-hentinya datang. Odette membunuh satu persatu geng Jonas dengan cara yang sangat mengerikan. Stenio tertidur karena kelelahan. Saat bangun, Stenio berpindah di dalam ruang pendingin. Stenio juga menemukan cincin milik Odette di ruangan ini. Lalu Capella dan Guava datang menolong Stenio. Stenio masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Stenio pulang ke rumah dengan kondisi tubuh yang tidak stabil, demam dan sangat pucat. Lara menolong Stenio dan Lara juga menjaga anak Stenio saat Stenio kerja malam. Lara menjelaskan bahwa anak-anak Stenio tidak ingin di rumah sendirian. Setiap malam Edson dan Cica mendatangi rumah Lara dan meminta Lara menemaninya. Lara juga memberitahu bahwa Lara sudah lama tahu hubungan ayahnya dengan Odette. Saat ibunya sakit, Jaim selalu pulang dengan bau parfum yang berbeda. Lara tahu bahwa ibunya tidak pernah memakai parfum seperti itu. Hingga pada suatu hari Lara mendapati Odette yang menggunakan parfum seperti itu dan menyimpulkan bahwa ayahnya berselingkuh dengan Odette. Malam hari Lara mendapati Cica tidur sambil berjalan. Wajah Cica juga terlihat penuh dengan lipstik. Lara menemukan tulisan yang sangat banyak di dinding dari lipstik. Lalu Lara memberitahukan hal ini ke Stenio saat Stenio pulang. Semua tulisan di dinding adalah ancaman untuk Stenio. Odette akan kembali membawa anak-anaknya. Lara tidak tahu apa yang terjadi. Tapi semalam Cica tidur sambil berjalan dan memegang lipstik milik ibunya. Stenio mendatangi kuburan dan meminta penjaga kuburan untuk membongkar makam istrinya. Stenio akan memastikan apakah cincin Odette benar-benar tidak ikut terkubur. Karena cincin itu kembali lagi ke Stenio. Namun penjaga kubur tidak bisa membantu Stenio. Malam hari Cica keluar rumah, entah apa yang dilakukan Cica. Namun Cica terlihat mencari sesuatu di luar rumah. Dan Cica menemukan cincin milik ibunya lalu membawanya masuk. Di sisi lain Stenio menggali kuburan istrinya. Stenio melihat bahwa cincin Odette masih terpasang di jari manisnya. Stenio juga menegaskan ke Odette bahwa Edson dan Cica tidak pantas menerima perlakuan ini.
Mereka adalah anak yang belum memiliki dosa. Stenio mulai berhalusinasi dan melihat Odette wajahnya berubah menjadi Lara. Seseorang dari atas mengubur Stenio hidup-hidup. Stenio berjuang untuk keluar dari dalam kubur. Penjaga kubur dan polisi menemukan Stenio. Lalu Stenio sadar di sebuah ruangan dengan tangan terikat borgol. Lalu polisi mengantarkan Stenio pulang ke rumah. Scene maju beberapa waktu. Stenio memberitahu anaknya bahwa besok akan mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahun Edson. Beberapa teman dan tetangga dekat mendatangi rumah Stenio dan merayakan ulang tahun Edson. Stenio memberikan sebuah kado untuk Edson, sebuah mainan. Namun, saat Edson membuka kado tersebut ternyata berisi potongan tubuh manusia. Hal ini membuat Edson ketakutan dan marah ke Stenio. Malam harinya, saat Stenio melihat acara TV, Stenio mendengar suara di ruang tamu. Saat Stenio mengeceknya, Stenio melihat banyak benang di ruangan ini. Lalu Stenio melihat Odette masuk ke kamar anaknya. Stenio memaksakan diri untuk melewati benang-benang tersebut yang membuat tubuhnya terluka. Stenio melihat kedua anaknya meninggal di kamar. Namun ternyata itu semua hanyalah halusinasi Stenio. Namun luka di tubuhnya sangat nyata. Edson dan Cica mulai menanyakan apa yang terjadi dengan Stenio. Namun Stenio mencoba menenangkan anak-anaknya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lara menyuruh anak-anak pergi ke kamar. Lara menanyakan apa yang sebenarnya terjadi ke Stenio. Stenio menjelaskan bahwa Stenio mencoba melindungi anak-anaknya. Namun Odette menginginkan anaknya ikut bersamanya. Stenio menegaskan bahwa Odette lah yang melakukan hal ini. Namun Stenio tidak mengetahui bagaimana caranya Odette bisa melakukan hal ini. Lara tidak mempercayai Stenio dan menganggap bahwa Stenio berhalusinasi. Di kamar mayat, Stenio menemukan sebuah toples di mana toples tersebut berisi kepala Odette. Odette menjelaskan bahwa Odette akan berhenti mengganggunya. Namun, Stenio harus membunuh perempuan yang ada di rumahnya, yaitu Lara. Jika Stenio tidak membunuhnya, maka Odette akan datang membawa anak-anaknya. Stenio menemui Lara dan meminta Lara untuk menjauhi anak-anak Stenio untuk keselamatan Lara, karena Odette tidak akan berhenti mengganggu. Namun Lara menegaskan bahwa Lara tidak mempercayai hal itu. Lara menganggap bahwa Stenio depresi dan mengalami halusinasi. Stenio harus menenangkan diri agar semuanya membaik. Malam harinya Stenio pulang dan mengambil pisau lalu mendekati Lara. Namun sebelum Stenio membunuh Lara, Lara mendapat telepon dari rumah sakit dan meminta Lara untuk datang ke rumah sakit. Lara dan Stenio menemui ibu Lara yang sudah meninggal. Ibunya berbicara ke Stenio dan meminta Stenio berjanji untuk menjauhi Lara, karena Odette tidak akan berhenti. Ibu Lara juga memberitahu bahwa Stenio harus menghancurkan semua barang milik Odette, karena semua barangnya dia dapat dari perselingkuhannya dengan banyak laki-laki. Stenio pulang dan mengumpulkan semua barang-barang milik Odette, lalu membakarnya. Pada suatu hari, Lara membereskan barang mainan milik Cica. Lara menemukan sebuah cincin di boneka milik Cica dan mengetahui bahwa cincin ini adalah cincin milik Odette. Lalu scene maju beberapa waktu. Stenio pulang ke rumah menemui anaknya dan bertanya di mana Lara. Namun anaknya tidak mengetahui keberadaan Lara. Stenio memiliki firasat buruk untuk Lara. Lalu tak lama, Gueva mendatangi rumah Stenio dan meminta Stenio untuk ikut bersamanya. Stenio melihat tubuh Lara berada di kamar mayat. Gueva akan mengurus surat-surat kematian untuk gadis ini. Namun ternyata Lara hidup lagi. Dokter menjelaskan bahwa Lara mengalami katalepsi, di mana jantung Lara berhenti sesaat dan seperti layaknya orang meninggal.
Namun semuanya baik-baik saja. Lara sudah kembali stabil. Saat Stenio kerja, Lara menghubungi Stenio dan meminta Stenio untuk segera pulang. Stenio mendapati Lara menggunakan baju tipis menunggu Stenio. Lalu mereka bercocok tanam. Namun Lara dirasuki oleh Odette dan meminta Stenio untuk membunuh Lara. Saat Odette akan membunuh Stenio, anaknya mendatanginya dan menolong ayahnya. Stenio membawa Edson dan Cica bersembunyi di ruang bawah tanah. Edson bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Stenio memberitahu Edson bahwa saat ini Odette ada di tubuh Lara dan menginginkan kedua anaknya. Setelah beberapa saat Stenio melawan Odette, akhirnya Lara sadar. Louco. Não chega perto. Cala a boca! Você me apagou. Stenio melihat Odette di jendela, namun Lara tidak melihat siapapun. Stenio bilang ke Odette bahwa Stenio tidak akan melarikan diri lagi. Stenio mengakui perbuatannya ke Lara dan anak-anaknya, bahwa Stenio lah yang menyebabkan Jaim dan Odette meninggal. Stenio akan pergi menjauh dari anak-anaknya. Namun Stenio meminta Odette untuk tidak pernah kembali ke rumah ini. Lalu Stenio pergi dari rumah. Stenio memberitahu Lara bahwa Edson dan Cica hanya memiliki Lara saat ini. Di akhir cerita terlihat Odette menunggu Stenio di depan rumah. Mereka pergi bersama dan terlihat orang-orang yang meninggal karena Odette juga mengikuti Stenio. Kemungkinan besar mereka semua mengikuti Stenio untuk melihat Stenio meninggal. Dan berikut ringkasan singkat inti dari film ini. Stenio adalah petugas penjaga kamar mayat, di mana Stenio memiliki kemampuan berbicara dengan orang meninggal. Hingga pada suatu hari seorang mayat memberitahu Stenio bahwa istri Stenio berselingkuh dengan pemilik warung roti. Lalu tak lama, seorang penjahat bernama Sujo meninggal dan meminta Stenio untuk memberitahukan informasi ini ke saudaranya yang bernama Jonas. Jonas akan membalaskan dendamnya. Stenio juga memergoki istrinya selingkuh dengan Jaim. Karena sakit hati, Stenio menemui Jonas namun tidak memberikan informasi yang benar ke Jonas. Stenio memanfaatkan Jonas untuk membunuh Jaim, seseorang yang telah berselingkuh dengan istrinya. Namun hal tak terduga terjadi, di mana Jaim sedang bersama Odette dan Jonas membunuh mereka berdua. Stenio mendapati istrinya meninggal dan Odette memberitahu bahwa Odette tidak terima dengan apa yang dilakukan Stenio. Beberapa mayat di kamar mayat juga menegaskan bahwa Stenio akan menerima akibatnya karena menyalahgunakan informasi dari orang yang sudah meninggal. Lalu satu persatu mayat berdatangan di kamar mayat, di mana semua mayat yang datang adalah anggota geng Jonas. Odette kembali menuntut balas ke Stenio. Hingga pada akhirnya Stenio menyerah dan akan meninggalkan anak-anaknya untuk mengikuti Odette. Tidak pernah dijelaskan bagaimana endingnya. Namun kemungkinan besar Stenio akan meninggal untuk menebus kesalahan yang sudah diperbuat. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.